Saya ingat apa yang terjadi di upper room, di ruang atas di loteng Yerusalem. Ya, Kisah Rasul 2. Waktu murid-murid berdoa, di atas kepalanya ada lidah-lidah api. Ada apa saudara? Saudara, jika lidah kita tidak mau dibakar oleh api Roh Kudus, maka satu kali lidah kita akan dibakar di dalam api neraka. Saudara pilih yang mana? Api Roh Kudus atau api neraka? Halo, api Roh Kudus atau api neraka? Ya, saya yakin pilihan kita bukan api neraka, tapi api Roh Kudus. Yakobus pasal 3 mengatakan lidah ini suatu dunia kejahatan. Lidah ini penuh racun yang mematikan. Dan satu kali lidah ini akan dibakar di dalam api neraka. Coba baca Yakobus 3 ayat 6 sampai 8. Saya ajak saudara melihat suatu peristiwa yang luar biasa. Saya berdoa hari ini pulang lidah kita dibakar oleh api Roh Kudus. Bilang, oleh api Roh Kudus. Yang mau bilang yes. Ya, jangan nanti dibakarnya di api neraka loh. Kita masuk neraka loh. Ya. Ayo baca Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6. Ya, sama-sama 2, 3. Lidah pun ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Oleh api apa? Oleh api neraka. Coba lihat ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakkan oleh dan telah dijinakkan oleh sifat ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang apa? Buas, yang tak terkuasai, penuh racun yang apa? Manusia itu jahatnya racunnya di sini nih. Ya, yaitu waktu Roh Kudus turun, lidah api di atas kepala. Itu saya ulang ya dari awal ya. Jika lidah kita tidak mau dibakar oleh api, oleh api Roh Kudus, satu kali lidah kita akan dibakar di dalam api neraka. Ya, api Kristus sudah menyala. Nyanyi, api Kristus sudah menyala. Teman saya KKR di desa nyanyi lagu ini diulang 10 kali. Orang desa keluar bawa ember isi air. Dipikir apa saudara? Aduh, kurang hikmat, saya bilang. Ini di desa nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada AC, teriak api-api, dipikir kebakaran. Hari ini izinkan api Roh Kudus bakar lidah kita. Yang mau bilang yes. Amin. Oh saudara, Pentakosta adalah hari penyucian lidah, penyucian bibir. Dunia butuh bibir yang bersih. Anak-anak pengen lihat papa mama bibirnya bersih. Karena anak-anak lihat papa mama mulutnya penuh caci maki, mengumpat, ya, menipu, penuh kebohongan dan sebagainya. Saya doakan dari tempat ini, kita seperti Yesaya. Yesaya melihat malaikat serafim ambil bara api di mezbah lalu ditaruh di mulutnya. Ya, mulutnya, lidahnya Yesaya dinyunyuk sama api. Yuno es dinyunyuk, iki wong Surabaya. Dinyunyuk itu diapakan? Mulut lidahnya Yesaya dinyos, Yuno dinyos. Ya, Yesaya teriak, aku najis bibir, aku najis bibir. Ya, lalu Tuhan bilang, hari ini aku sucikan kamu.
mulutmu aku sucikan. Ya. Lalu Yesaya dengar, siapa yang akan aku utus? Yesaya teriak, ini aku. Bisa dilanjutkan, ini aku, utuslah aku. Dia nggak bilang gini, ini aku, utuslah dia. Itu bukan gitu. Bukan, ini aku, utus dia. Bukan, ini aku, utus aku. Kehidupan Yesaya berubah sejak mulutnya disucikan. Itu Yesaya 1-5, hidupnya Yesaya penuh dengan kata-kata penghakiman, suka menjas orang, ya, suka nyalain orang. Begitu pasal 6, Yesaya berubah. Hidupnya berubah. Mulut ini ukuran kesempurnaan ya, lidah. Yakobus berkata, orang yang tidak bersalah dengan lidahnya, dia orang sempurna. Dan itu hanya Yesus yang bisa. Katakan amin. Hari ini kita udah bohong berapa kali dengan mulut ini. Ya, bersalah berapa kali. Jadi ukurannya di sini. Saudara kalau ke dokter ya, gembala saudara Pastor Andrew itu dokter. Kalau saudara sakit apapun, datang pertama disuruh buka apa? Coba mulutnya, kasih sentolok. Ya kan? Dari situ dokter tahu, oh kamu sakit ini, sakit ini. Nggak mungkin masuk dokter pertama kali, dok saya sakit. Ya coba buka celananya. Wah dokter porno ini. Dokter cabul ini. Belum suruh buka celana. Pertama mulut dulu, ini ukurannya. Ya. Sebab itu hidup Yesaya berubah. Ada seorang ahli mengatakan, Profesor Dr. Jong Sung, 66 pasal dalam kitab Nabi Yesaya itu mewakili seluruh Alkitab. Yesaya 1 kitab Kejadian, Yesaya 2 kitab Keluaran, Yesaya 3 kitab Imamat, sampai 66 kitab kita yang terakhir namanya apa? Wahyu. Di Yesaya 66 itu seperti wahyu. Ada sorga, ada neraka, diterangkan di situ. Langit baru, bumi baru. Wah, luar biasa. Saya yakin ya, kalau hari ini pulang mulutnya disucikan, pasti keluarga kita berbeda. Hidup kita berbeda. Hidup kita diberkati. Amin. Keluarga kita diberkati, ada damai sukacita. Sebab itu minta Roh Kudus. Saya tergerak untuk khotbah tentang Holy Spirit. Ya, saya ingat waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, turunlah seekor burung apa? Merpati sebagai lambang Roh Kudus. Saya ingat bagaimana Raja Salomo memuji kekasihnya. Kidung Agung 4 ayat 1. Betapa cantiknya engkau. Tampilkan Kidung Agung 4 ayat 1. Lihat cantiknya engkau. Suami istri harus saling memuji. Bapak-bapak, kapan terakhir memuji istrinya? Ma, kamu cantik. I love you. Saya sama istri saya begitu, romantis. Bukan rokok makan gratis. Suami istri saling memuji. Ya, istri saya kalau lama dandan di depan kaca saya bilang, hati-hati loh Ma, kamu kencing manis. Loh kenapa kok kencing manis? Kamu kan udah manis. Kalau lihat manis terus kencing manis. Dia bilang, kata. Kalau dia telepon saya, kok lagi di mana? Kamu di mana kok? Aku di hatimu. Enggak lah. Di mana? Di jalan apa? Di hatimu sayang. Kalau dia tanya, pingin makan mie. Saya suka mie memang ya. Ada sini makan mie GM dan lain-lain. Suka mie apa kok? Saya suka mie kiri kamu. Nah, ya, harus begitu saudara. Suami istri harus saling memuji. Mau memuji? Amin. Ya, pujian ini penting. Banyak orang hidupnya enggak bahagia karena kurang memuji. Bukan karena kurang duit sih banyak. Ya. Bukan karena kurang makan sih mau apa aja bisa beli. Tapi kurang memuji. Ya, coba yang duduk berdampingan suami istri. Bu, Pak, Pak bilang Pak, kamu cantik. Jangan gitu, cantik. Itu gak muji itu namanya. Ya, terbukti ya, lihat ya kalau di YouTube. Untuk memberi jempol, itu orang sulit sekali. Ini memuji kan, mulut dengan tangan. Padahal saya mau tanya, kalau saudara pencet jempol bayar enggak? Halo, bayar enggak? Enggak kan? Tapi sulit kan? Padahal jemaat bilang, ayo
Kalau you pencet, ini firman malah tersebar. Akan banyak, sulit. Kadang di Surabaya jemaat kita 7-8 ribu. Yang mencet cuma 300. Di mana yang lain? Apa nggak punya jempol? Coba you mencet gratis, you nggak mau. Padahal itu sudah dukung gereja. Sulit untuk memuji. Ya, ayo saudara, pakai mulut kita. Ya, untuk memuji Tuhan, memuji pasangan. Puji anak-anak saudara. Oh, kamu anaknya papa, pinter, hebat. 3 anak saya sekolahkan dokter semua. Ya, dan 3-3 jadi hamba Tuhan. Pastor Dr. Michael, Pastor Dr. Andrew di sini, Pastor Dr. Gigi calon di Surabaya, Timothy. Ya, saya puji anak saya. Kamu hebat, kamu keren. Ya, kamu anaknya papa yang luar biasa. Saya puji mereka. Sampai mereka bilang, "Pak, thank you, thank you." Iya, ayo. Ya, pakai ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini saya akan ajak saudara lihat Salomo memuji. Matamu bagaikan merpati. Nah, kita bahas. Matamu bagaikan apa? Merpati. Pernah gak sih muji mata kekasih saudara? Matamu Oh, mataku. Mata duitan ya. Kalau lihat duit jadi hijau. Ya. Ada bilang, "Pak, suamiku matanya mata keranjang." Ya, tapi sekarang bukan hanya mata keranjang, Pak. Keranjang udah lewat. Mata apa? Mata bakulen. Bakul lebih besar, keranjang kecil. Kok bisa? Iya, baca koran, bisa lihat cewek ngelirik korannya dilubangi. Jadi baca koran lama nggak selesai-selesai karena ngintip-ngintip di balik koran. Ya, ayo puji, matamu seperti merpati, gigimu seperti kawanan domba yang keluar dari pembasuhan. Pernah nggak gigi kekasih ada dipuji? Pak, gigimu Pak, kenapa? Kok kuning? Gak pernah gosok gigi ya? Oh jangan tersinggung nanti. Lehermu, dipuji leher ini. Lehermu seperti menara Daud. Wah, leher ini bicara penyembahan. Daud seorang true worshiper, menyembah. Ya, tempat menyimpan senjata. Penyembahan itu adalah senjata. Saudara susah sakit nyembah Tuhan. Katakan amin. Nyembah, worship, Tuhan bertakhta. Ya, leher ini menghubungkan kepala dengan tubuh. Kepala itu Tuhan, tubuh itu kita. Hanya penyembahan ini yang menghubungkan kita dengan Tuhan, leher. Pernah enggak Pak puji leher istrinya? Lehermu kenapa? Dawa koyok bebek, panjang seperti bebek. Oh Daud luar biasa, Salomo luar biasa. Kita baca ya, 1 ayat aja. Kidung Agung 4 ayat 1. Masih hubungan dengan Holy Spirit, merpati. Wah, ini pujian dahsyat ya. Kalau mau merayu, memuji, belajar dari Salomo. Kidung Agung itu Salomo, pengkhotbah juga Salomo. Dia namakan dirinya pengkhotbah. Ya, ayo kita lihat. Saya berdoa hari ini pulang matanya semua jadi mata merpati. Yang mau bilang amin. Matanya seperti merpati. 2, 3. Lihatlah cantik engkau manisku. Semua baca. Sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. 2. Gigimu bagaikan apa? Kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak. Lompat ayat 4, lompat ayat 4, 2, 3. Lehermu seperti menara Daud. Leher itu penyembahan. Daud seorang penyembah, pemazmur. Ya, terus dibangun untuk, wah ini senjata luar biasa. Orang Kristen saya nggak pernah nyembah, padahal ini senjata. Oke, saya nggak bahas ini ya. Kalau bahas Kidung Agung saya ingat almarhum pendeta Dr. Romeo Sahertian. Wah jago dia. Saya akui, saya yang udah meninggal ya. Dulu saya sering undang dia ke Surabaya. Dr. Romeo, saudara tahu ya orang Ambon.
Mantap. Ya, Pak Yakob juga udah dipanggil Tuhan, Yakob Nahue. Adi Manuhutu juga dipanggil Tuhan. Ini orang Ambon-Ambon yang jago. Ya, saya banyak belajar dari mereka. Oke. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara melihat bagaimana kita harus punya mata merpati. Semua bilang, mata. Apa sih yang dilihat oleh mata merpati? Nah, ini mata kan untuk melihat. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 29. Waktu Yesus lewat, Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah. Lihat, ini yang dilihat merpati. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang pertama yang dilihat merpati adalah melihat Yesus dalam kematiannya. Saya tulis, ucapkan, melihat Yesus dalam apa? Kematiannya. Ini yang harus dilihat oleh setiap orang Kristen. Melihat Yesus dalam kematiannya. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang kedua, apa yang dilihat oleh merpati? Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus lewat lagi. Dia berteriak, lihat anak domba Allah titik. Nggak ada kata yang menghapus dosa dunia. Berarti dia melihat Yesus dalam kebangkitannya. Ucapkan, melihat Yesus dalam, Yesus gak mati terus. Kalau Yesus mati kita sial. Gak bangkit, ngapain nyembah Tuhan yang mati? Punya mulut gak bisa ngomong, punya kuping gak bisa dengar. Saya yakin hari ini saudara teriak, Tuhan Yesus dengar doa kita. Yesus, tolong nadanya. Yesus, nyanyi. Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui. Nyanyi. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Meme ini, Margaret ini insinyur dari Surabaya, lalu dia ada bisnis di sini, bantu GSJS ini. Thank you Ibu Rosi ya, dengan anaknya insinyur Margaret, Jesusan dan sebagainya. Terima kasih. Saya menyapa teman-teman di Studio 5, Tuhan memberkati. Saya menyapa teman-teman yang sedang online, semua yang ada dimanapun diberkati oleh Tuhan. Yang ada di ruangan ini semua tidak ada yang lewat, diberkati. Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ingin mengajak saudara melihat ya bagaimana merpati itu yang pertama melihat Yesus dalam kematiannya. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang kedua, melihat Yesus dalam kebangkitannya. Lihat anak domba Allah, titik, gak ada kata yang menghapus. Nanti baca, wah maksud sih bener khotbahnya pendeta, catat foto, baca di rumah. Dulu saya gak ngerti ya, saya khotbah semua foto-foto. Saya bilang sama istri saya, wah saya keren mungkin ya difotoin jemaat. Wah saya mesti lebih tampil lebih bagus. Istri saya bilang jangan GR, yang difoto bukan you, yang di belakang. Oh saya pikir jemaat foto saya, gak taunya foto khotbahnya. Ya. Yang ketiga, dalam Wahyu pasal 1, Yohanes juga sama. Ya, melihat Yesus wajahnya bersinar, mulutnya keluar pedang. Ayatnya saya tulis di sini. Ya. Mukanya bercahaya seperti matahari. Yang ketiga, yang dilihat oleh merpati adalah melihat Yesus dalam kemuliaannya. Kau gak dengar amin? Jadi 3 ya, harus dilihat ya. 1, saya ulangi, melihat Yesus dalam apa? Kematiannya. 2, melihat Yesus dalam, dia bangkit, gak mati terus. Yang ketiga, melihat Yesus dalam, Yesus mulia. Yesus kemuliaan-Mu. Katakan, pulihkan hatiku. Yes, Yesus kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Ini
Ini yang dilihat oleh mata merpati. Semoga ini dilihat oleh orang-orang Kristen yang ada di Jakarta, yang ada di Moi. Untuk apa melihat Yesus dalam kematiannya? Saya terangkan sedikit. Melihat Yesus dalam kematiannya membuat seseorang bertobat. Kepala perwira Romawi melihat Yesus mati, dia berkata, sungguh orang ini anak Allah. Dia percaya. Berarti dia orang kafir. Ya, dia yang memimpin penyiksaan sampai Yesus dinaikkan di kayu salib. Dia bilang, ini anak Allah ini. Dia percaya. Kalau penjahat di sisi Yesus itu buah sulung dari Golgota sebelum Yesus mati. Tapi kepala perwira ini adalah buah sulung dari Golgota setelah Yesus mati. Dua ini buah sulung. Satu penjahat di sisinya, satu kepala perwira roh. Dia percaya, dia bertobat. Dia ini anak Allah, Yesus ini Allah. Loh, pengakuan ini keluar dari bibirnya. Membuat seseorang bertobat, membuat seseorang dibaptis. Pasti, kalau percaya Yesus dibaptis kan? Ada yang belum dibaptis, segera daftar ya. Untuk apa dibaptis? Dibaptis untuk memperoleh hati nurani yang baik. Ini yang saya sebut dengan hati merpati. Semua bilang, hati. Orang kalau matanya merpati, hatinya pasti merpati. Katakan yes. Hatinya jadi baik. Dan orang kalau hatinya baik, dia bisa memegang Tuhan. Surat Kolose berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. God is at hand. Tuhan tuh ada di tanganmu. Orang kalau hatinya baik, dia bisa pegang Tuhan. Kok nggak percaya? Yang percaya bilang amin. Bisa pegang Tuhan. Bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Is at hand. Surga pun bisa dipegang. Katakan yes. Engkau bisa pegang Tuhan, saudara. Saya dulu kecil diajak makco saya. Makco itu mamanya emak, mamanya nenek itu namanya makco. Diajak ke Candi Borobudur. Karena makco saya dulu bukan Kristen. Itu di atas itu ada stupa-stupa. Kan saya kecil kan, tangan saya dimasukin stupa. Dia panggil saya ngger. Nggak tahu ngger itu bahasa apa. Ngger. Ya, pegangan patung itu. Saya bilang, makco, gak iso iki, gak sampai, tangan saya pendek karena saya masih kecil. Kalau kamu bisa pegang patung itu, hidupmu enak. Hidupmu sukses. Kamu bisa kaya, kamu bisa pinter. Saya usahakan, lalu maaf, pantat saya dijunjung, sudah. Gak sampai, karena saya pendek, karena saya kecil, masih kecil waktu itu kelas berapa saya masih ingat. Saudaraku, orang kalau bisa pegang Tuhan, hidupnya pasti enak. Perempuan pendarahan, dia pegang jubah Yesus, sembuh dia. Kalau hari ini engkau bisa pegang Tuhan, apapun penyakitmu Tuhan sembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mata merpati bisa lihat ya Tuhan Yesus dalam kematiannya, pasti hatinya merpati. Diberi hati nurani yang baik. Yang kedua, melihat Yesus dalam kebangkitannya membuat seseorang dibangkitkan. Allah bangkit, nyanyi. Bersoraklah, hei Allah bangkit, nyanyi. Bernyanyilah, amin. Musuh dikalahkan, yes. Umatnya dibebaskan, haleluya. Allah dahsyat. Saya dulu memang pemain musik dan song leader, lalu jadi pendeta, jadi khotbah. Semua tuh tarafnya gitu ya, nggak mungkin langsung. Nah, jadi saya kalau nggak ada yang mimpin pujian, kadang-kadang saya pimpin dulu. Saya mimpin sendiri. Saya nggak bergantung song leader WL, karena saya dulu seorang WL, worship leader. Nah, saudaraku, orang kalau melihat Yesus dalam kebangkitannya, hidupnya akan disucikan. Dan ketika kita disucikan, kita akan menjadi perabot di dalam rumah Tuhan. Perabot yang dibuat dari emas dan perak. Ada perabot yang dari tanah liat juga ada di rumah saudara.
Tapi juga ada perabot dari emas dan perak. Saudara punya jam tangan, saudara punya apa dari emas lantakan, emas mahal ya. Situ Daud seorang yang cinta Tuhan lebih dari emas. Banyak orang cinta emas lebih dari itu Tuhan. Ya, apalagi yang cowok cewek-cewek lebih cinta emas dari Tuhan. Mas Bambang, Mas Sigit, Mas Tommy. Gara-gara emas-emas itu ninggalin Yesus maksudnya. Lebih cinta emas daripada Tuhan. Saya berdoa kita semua seperti Daud di Mazmur 119. Firman-Mu lebih dari emas. Emas murni, emas LM. Berapa sekilo? CMSA 1,3 ya. Gila. Dulu saya pernah bangun gereja di Surabaya dipinjemin sama jemaat emas 2 kilo. Sekilo cuma 25 juta. Sekilo. 2 kilo cuma 50. Sekarang 2 kilo no M Leo. Ini kok campur-campur 2M 600. Waduh, orang bilang, aduh tawo begitu, tawo gitu. Tak belikan emas semua duit saya. Iya tawo gitu. Tapi gak tahu. Ya kan? Udah gak usah mikirin. Saudara gak punya emas, gak masalah. Nanti di surga jalannya dari emas. Halo, amin. Jalannya surga dari emas. Itu saya kadang-kadang kalau butuh duit ya. Untuk kepercayaan Tuhan, sewa gedung, beli sound. Tuhan, ambilkan sedikit emasnya surga Tuhan. Jalannya dari emas dicukilkan dikit udah lunas semuanya. Orang kalau punya emas banyak sombong ya. Tuh ada satu ibu depan saya, kalau nyanyi angkat tangan. Wah, angkat tangan. Saya pikir kok semangat dia. Biasanya nggak pernah, ternyata 10 jari dikasih emas semua. Oh, dia mau pamerkan saudara. Ya, itu ada seorang ibu di Surabaya, Jakarta nggak ada, pakai 10 cincin kasih emas. Kalau jalan gini kayak tesi. Pelawak itu tesi, tahu tesi. Ya, pergi ke pasar beli sayur pakai cincin 10. Tanya gini, Bu ini sayurnya berapa? Loh, maksudnya kan bisa nunjuk satu, ini sayur berapa? Karena dia pakai emas sepuas jari dia tunjuk ke 10. Ini sayurnya berapa? Yang jual sayur tersinggung saudara. Dia pikir ibu ini sombong sekali. Dia pikir dia sendiri yang punya emas. Saya juga punya. Kata ibu saya, dia baru ganti gigi palsu emas. Waktu ibu ini tanya, ini berapa? Dia jawab, ini 1.000. Dia tunjukkan gigi emasnya. Saudara gak punya emas jangan kecil hati ya. Tuhan siapkan sorga yang mulia buat kita, amin. Yang kekal, terbuat dari emas semuanya, amin. Nah, untuk apa emas? Emas perak ini adalah sayap merpati. Saya tunjukkan di Mazmur. Semua khotbah dia ada di Alkitab. Saya bukan pendeta yang khotbah ngawur-ngawur, ngarang-ngarang. Enggak. Emas dan perak itu adalah sayap merpati. Ku kan terbang tinggi. Nyanyi. Bagai raja wali. Yes. Dan melayang tinggi. Dengan sayap kan. Dalam kemuliaannya. Lalu apa? Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Yes, ku kan terbang tinggi Tuhan beri kita sayap merpati. Ketika ada kengerian, ada bencana, saudara akan terbang. Kok gak yakin? Amin. Saya tunjukkan ayatnya. Saya itu benar. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. Yes, sekali lagi. Walau 10.000 nanku takkan ku goyah. Sebab Yesus, ya waktu ada musibah, sesuatu yang dahsyat, engkau akan terbang. Tuhan sembunyikan Daniel dari dapur api. Daniel bisa lolos. Tuhan sembunyikan dia. Ya, kadang-kadang merasa aman-aman, tahu-tahu pandemi. Wah, aman-aman, kerusuhan Mei 98.
Kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan di dunia nggak ada tempat aman. Orang bilang Singapura aman. Ya, belum tentu juga. Bali aman, bom Bali meledak. Amerika, WTC, tabrak pesawat habis. Di dunia tidak ada yang tempat aman. Tapi Tuhan beri saudara semua sayap merpati. Engkau akan terbang ketika ada bencana. Coba baca, saya tunjukkan. Mazmur 51. Ya, Mazmur, saya baca dulu Mazmur 68, Mazmur 68 ayat 14. Walaupun ada aplikasi di handphone, di iPad, saya harap jemaat bisa tetap punya buku Alkitab. Saya khawatir nanti kalau semua perangkat elektronik dikuasai antikris. Dan tiba-tiba aplikasi Alkitab hilang dari HP saudara. Dari iPad saudara. Loh, kok gak ada Alkitab? Bingung saudara. Harus tetap punya buku ini. Tepuk tangan buat Alkitab. Ya. Sekarang orang Kristen Alkitabnya udah gak tahu. Udah dirombeng, dikilo. Udah jadikan bungkus kacang goreng. Padahal ini penting. Ya, yang percaya, yang setuju bilang amin. Mazmur 68 ayat 14. 2, 3. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sama baca. Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak. Bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilau. Emas dan perak itu adalah sayap merpati. Mata merpati, hati merpati, sayap merpati. Wah, Roh Kudus, Holy Spirit. Katakan yes. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar Roh Kudus bahasa roh, bukan. Orang yang ngerti pengajaran ini, dia ngejar Holy Spirit. Satu lagi, Mazmur 55. Ya, Mazmur 55 ayat 5 sampai 7. Kita baca Mazmur 55 mulai ayat 5. 2, 3. Hatiku, ayo ayat 5 sama-sama. Hatiku kengerian maut waduh serem. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan serem meliputi aku. Ayat 7 terakhir sama-sama. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang gak ada yang tahu. Tiba-tiba kengerian, takut, serem menimpa hidup kita. Tiba-tiba musibah datang. Tuhan janji, aku diberi sayap. Halo, sayap merpati. Dan yang terakhir, melihat Yesus dalam kemuliaannya. Ya, melihat Yesus dalam kemuliaannya membuat seseorang akan tersungkur, menyembah. Kau ku sembah. Ayo sing together. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Oh Tuhan, I worship you. Katakan. Membuat seseorang menyembah. Lihat Yesus mulia, pasti tersungkur, nyembah. Inilah yang disebut dengan suara merpati. Semua katakan apa? Tuhan pengen denger nih suara kayak begini. Suara merpati. Ya, semoga pulang dari tempat ini sudah gak sia-sia loh. Jangan sampai ditanya, apa khotbahnya? Gak tahu tuh, pendeta bilang giginya kuning. Gak pernah gosok gigi. Wah, kalau saudara cuma dapat itu rugi. Udah datang pagi-pagi jauh-jauh berjubel-jubel antri lagi. Di studio ini, studio 5. Harus dapat sesuatu. Aku mau melihat Yesus. Aku mau punya mata merpati. Sehingga aku diberi Tuhan hati merpati. Hati nurani yang baik. Aku mau melihat Yesus dalam kebangkitannya. Aku diberi sayap merpati. Hidupku kudus
seperti emas dan perak. Dan aku akan terbang ketika ada bencana, ada kengerian. Dan yang ketiga, lihat Yesus dalam dia mulia, dia besar, dia holy. Kita sembah dia. Kita punya suara merpati. Dan Tuhan ingin dengar ini. Ya, saya mau tutup, saya lompat ya. Banyak saya siapkan, tapi saya diberitahu Pak jangan panjang-panjang. Oke, siap. Saya khotbah sampai malam, nanti yang malam ada yang jam sore ada apa? Praise party. Itu saya cuma diberi waktu 10 menit. Ya, karena banyak nyembah. Ayo datang nanti malam. Jam berapa? 6 ya. Jam 6. Oke. Minggu lalu saya ke gereja di TP, Tunjungan Plaza Surabaya. Saya lihat banyak orang-orang jual hewan korban. Hewan apa? Korban. Jakarta pasti juga ya. Karena teman kita, saudara kita merayakan hari raya kurban. Saya tertarik ada satu promosi begini. Sehat, gemuk, halal. Coba bilang. Sehat, gemuk, oh bukan sehat sih, segar, gemuk, halal. Inilah korban yang disukai oleh Allah. Ucapkan, segar, gemuk, halal. Saya harap tidak ada yang tersinggung di sini. Waduh ini kok menyinggung saya. Tidak ada singgung-singgungan. Ini yang saya baca di spanduk. Segar, gemuk, halal. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Petrus. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah. Yang tidak bercacat dan tidak bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Yang bisa ikut nyanyi ya. Dengan darah yang mahal. Tiada noda. Tiada noda dan celah. Sekali lagi, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, yes, oleh segenap kasih dan pengorbananmu dan Saudara, bukan dengan emas dan kalau emas perak bisa nebus kita, Yesus gak perlu turun. Yesus gak perlu datang di salib. Cukup Tuhan ngedrop emas dan perak di Kelapa Gading. Tuhan ngedrop emas perak di Bumi Serpong Damai. Di depan Hotel Trembesi. Cukup Tuhan mengedrop emas dan perak di Pluit, Philip. Gak bisa. Ya. Orang-orang di Papua setiap hari naik gunung. Untuk ribuan orang. Untuk mengambil apa? Emas. Ada tambang emas di puncak gunung. Naik untuk mengambil. Maaf. Banyak orang naik hanya untuk mengambil. Naik pangkat, naik kedudukan, naik jabatan. Maaf, di Indonesia nggak ada, di luar negeri yang ada. Sehingga akhirnya ketangkep KPK. Ini baru naik, udah ngambil. Hanya satu yang naik untuk memberi, yaitu Yesus Kristus. Dia naik untuk memberi. Dia naik ke Bukit Golgota untuk mati buat kita. Yang lain nggak ada. Naik hanya untuk mengambil. Saudara-saudaraku, saya lihat ya, saudara lihat TV pasti. Banyak hewan korban ngamuk. Beron, itu kambing mau disembelih. Yang satu lari, yang satu langsung terbang naik atap rumah. Ya kan? Ada lagi orangnya yang di dekat situ diselentik. Langsung lompat saudara. Oh, saya dulu pernah belajar jujitsu kung fu dulu. Zaman saya dulu kecil-kecil sama papa saya suruh latihan kung tao semua. Ya, itu ada tendangan selentik. Saya baru tahu itu tendangannya sapi. Saudara.
Orangnya masuk sungai, diseruduk, orangnya terjungkel, ngamuk. Saya ingat apa yang dikatakan Filipus kepada Sida-sida. Ia seperti domba yang bisu. Yesus seperti domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Yesus nggak ngamuk. Bayangkan kalau Yesus ngamuk. Pernah lihat Yesus ngamuk? Pernah? Loh, Yesus ngamuk di bait Allah. Meja penukar uang diapakan? Jungkir balik. Saya yakin ada pas pampresnya surga sekeliling Golgota. Di dekat salib tinggal nunggu perintah dari anak Allah. Hei, mati semua ini. Ya, Pak Jokowi, Bapak Presiden kita punya pas pampres. Wah, terakhir saya lihat gede-gede. Dempal-dempal. Itu bela dirinya dan 6 dan 7 semua. Saya lebih tinggi dan lain sebagainya. Pak Prabowo, presiden yang baru nanti. Lihat, ada pas pampres yang hebat. Namanya Mayor Dedi. Wah, dia cover terus, dia pasang badan. Ada orang deketin Pak Jokowi, Pak Prabowo, dia pegang. Matanya lihat. Wah, saya yakin ada pas pampresnya surga. Jaga anak Allah. Katakan amin. Yesus gak pernah ngamuk. Tepuk tangan buat Allah kita. Saya bayangkan kalau Yesus ngamuk. Penjahat di sisinya ngomong begini. Jika engkau anak Allah. Yang satu bertobat kan. Tuhan bilang aku nanti jemput kamu di Firdaus. Yang satu bilang jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib ini. Yesus tahu. Ini omongan setan. Karena dalam Matius 4 pencobaan di padang gurun. Setan juga ngomong. Jika engkau anak Allah. Yesus tahu ini kata-kata iblis. Kita harus bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Kadang-kadang beda tipis. Pendeta Yongki Cho di Korea pernah berkata, tiba-tiba ada suara di telinga saya. Ceraikan istrimu. Ceraikan ibu gembala. Dia kaget, saudara. Saya mau tanya, suara Tuhan atau suara setan? Ibu gembala itu bukan jodohmu. Dia tanya, jodoh saya yang mana? Jodohmu yang main organ. Yang main piano. Di Korea yang main piano cewek cantik panjang rambutnya. Itu jodoh. Hati-hati, Pak. Engkau harus bisa bedakan. Mana suara Tuhan, mana suara setan. Ada anak sekolah Alkitab datang sama pembinanya. Pak, saya dengar suara Tuhan. Suara apa? Kamu harus jalan di atas air. Hah? Di mana? Di Sungai Berantas. Kalau di sini Sungai Kalideres. Oh, kalau kamu jalan di situ kamu akan apa? Mati kamu. Kelep. You know is kelep. Iku wong Jawa yuk kelep. Ada lagi yang dengar suara. Baru baca Perjanjian Lama, bunuh, tumpas semua tukang sihir, ahli nujum, peramal. Waktu dia lihat ada seorang dukun, dengar suara, bunuh dukun ini. Loh, kamu bunuh dukun ini, kamu dikecerek Polda, kamu masuk kamu di Cipinang. Jangan, harus bisa membedakan suara Tuhan atau suara setan. Jika Yesus benar-benar turun dari salib, Yesus adalah anak setan. Saya tulis yang kedua. Saya bersyukur Yesus nggak turun dari salib. Karena dia bukan anak setan. Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir. Penjahat berkata, jika engkau turun dari salib kami akan percaya kepadamu. Semua bilang gitu. Ayo turun, coba turun. Kami akan percaya. I believe you. Saya mau tanya, jika Yesus benar-benar turun dari salib, apakah mungkin mereka percaya kepada Yesus? Yesus sudah turun dari surga, mereka nggak percaya. Masa hanya turun dari salib mereka bisa percaya? Saya mau tanya terakhir, tinggi mana, surga atau salib? Halo? Lebih tinggi surga atau lebih tinggi salib? Yang sudah turun dari surga yang lebih tinggi aja mereka nggak percaya.
Masa turun dari salib mereka percaya? Impossible. Sebab itu kalau saudara dan saya bisa percaya Yesus, itu anugerah. Gak gampang, itu kasih karunia. Katakan amin.